Kita ke sorotan lain, saudara. Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Imam Mashkur oleh 3 anggota TNI kembali dilanjutkan. Sejumlah saksi dihadirkan, termasuk saksi mahkota yang disebut mengetahui modus operandi ketiga pelaku. Sidang digelar di Pengadilan Militer 207 Jakarta. Salah seorang saksi yang dihadirkan adalah Haidar, rekan korban Imam Mashkur yang juga menjadi korban penganiayaan. Haidar menjadi saksi mahkota karena dinilai mengetahui modus operandi penganiayaan yang terjadi hingga menyebabkan Imam Mashkur meninggal dunia. Selain Haidar, ibu kandung Imam juga dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Ada berapa sih Pak semuanya? Hari ini ada 4 rencana. Kami panggil 5, 1 berhalangan. Total keseluruhannya? Totalnya 14 saksi yang akan digali ya tentang perbuatan para terdakwa ini dalam melakukan, ya, kalau modusnya kan pemerasan ya. Jadi tindakan-tindakan bagaimana dari awal sampai korban itu meninggal. Ya, dari ancaman, kalau tidak ada 50 juta, ya sudah seperti rekan-rekan ketahui kan mulai dari ancaman permintaan 50 juta. Kalau tidak dipenuhin, anak ibu akan kami bunuh dan buang, ya. Sudah rekan-rekan sudah tahu kemarin kan, sudah viral. Ya, itu yang akan kami buktikan. Informasi lebih lengkap tentang jalannya persidangan kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Fetriska Ananda. Saat ini sudah ada di Pengadilan Militer 207 Jakarta. Fetriska, Anda mengikuti sidang ini dari tadi pagi. Sudah ada 4 saksi atau dari 4 saksi yang dihadirkan hari ini. Siapa yang pertama kali memberikan kesaksian? Lalu apa yang digali hakim dari keterangan saksi? Ya, Paskalis yang pertama kali menjalani pemeriksaan di muka sidang ini adalah saksi Haidar. Ini merupakan saksi mahkota yang memang sangat dinanti keterangannya karena memang saksi Haidar ini ada dengan korban ketika bersama dengan korban ketika mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh ketiga prajurit TNI yakni Praka Rizwadi Manik, Praka Heri Sandi dan juga Praka Josmowir. Nah, karena kalau misalkan kita mengikuti persidangan dari tadi di mana Haidar ini dimintai keterangannya terkait dengan kalau hingga saat ini masih soal kronologis begitu ya Pak Paskalis, bagaimana kemudian mereka ini bertemu yang mana tadinya ini saksi Haidar ini tidak mengenal korban dan kemudian ketika bagaimana kemudian para pelaku ini melancarkan aksinya mendatangi warung ataupun toko milik para korban ini dan kemudian melakukan penculikan, kemudian melakukan penganiayaan dan kemudian memeras hingga berakhir dengan hilangnya nyawa Imam ataupun dari korban Imam. Kalaupun kami mengikuti dari tadi bagaimana kemudian jalannya persidangan ini, saksi Haidar ini memberikan keterangan sejauh ini masih terkait dengan kronologis bagaimana kemudian para pelaku ini melancarkan aksinya. Dikarenakan memang saksi Haidar ini merupakan saksi yang kemudian juga mengalami hal yang bisa dikatakan sama ataupun serupa seperti yang dirasakan oleh korban Imam. Kalau misalkan hari ini memang dari pengadilan ataupun pengadilan militer ini menjadwalkan sidangnya ada 5 saksi yang kemudian akan dimintai keterangannya. Selain saksi Haidar ini ada ibu korban juga yang memang dimintai keterangannya dikarenakan memang korban sempat menelpon ibunya sebelum meninggal dunia dan kemudian meminta uang sejumlah 50 juta untuk melakukan penebusan. Dikarenakan memang para ketiga pelaku ini memaksa korban untuk menghubungi orang-orang terdekatnya untuk memintai uang untuk menebus begitu ya. Dan kemudian kita masih menanti bagaimana kemudian jalannya persidangan karena kalau misalkan tadi ini saksi ini diperiksa satu persatu dan saat ini masih giliran dari saksi Haidar. Kita akan nanti seperti apa pemeriksaan dari saksi lainnya, Paskalis. Ini kan sebenarnya ada 5 orang saksi yang harusnya hadir, tapi 1 saksi tidak hadir. Alasannya apa dari saksi yang tidak hadir pada hari ini? Ya, Paskalis, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kaot militer dari Kaot militer Pengadilan tingkat 2
08 Jakarta Timur ini dikatakan bahwa betul ada 5 saksi yang seharusnya dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan saksi pada hari ini, namun hanya 4 orang yang hadir. Kalau misalkan kami memiliki nama-nama dari kelima saksi yang seharusnya hadir, ini adalah Fauziah, merupakan ibu korban, Fahrul Rozi, adik dari korban, Said Sulaiman, kemudian Haidar, yang merupakan tadi saya jelaskan ini merupakan orang yang bersama-sama dengan korban mengalami penyiksaan, dan kemudian ini adalah Bribtu Tony Widya. Yang tidak hadir pada siang hari ini adalah Bribtu Tony Widya. Kalau misalkan beserta keterangan yang disampaikan oleh pihak pengadilan militer tadi, dikatakan bahwa Bribtu Tony Widya ini karena memang merupakan seorang aparat juga berhalangan hadir karena memang memiliki tugas lain. Jadi memang dari pengadilan akan menjadwalkan ulang untuk melakukan pemanggilan, dan kemudian masih ada setidaknya 14 saksi total yang akan dimintai keterangan oleh pengadilan terkait dengan tindak penyiksaan, kemudian pemerasan yang dilakukan oleh ketiga pelaku hingga berakhirnya nyawa dari korban Imam, Paskalis. Terima kasih Fetriska Ananda melaporkan langsung dari Pengadilan Militer 207 Jakarta.